Di setiap pagi, bahkan di setiap malam, dan setiap pilihan kecil yang kamu buat, itu semua adalah PKN. Halo, nama saya Nizar Iza Zulkarnain. NIM saya 101229008 dari program studi Teknik Informatik. Dan saya di sini untuk membuktikan bahwa nilai kewarganegaraan bukan teori di atas kertas, melainkan sesuatu yang hidup, nyata, dan bisa kita lihat dalam ritme harian kita. Video ini saya persembahkan untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah pendidikan kewarganegaraan di bawah bimbingan Bapak Dr. Andes Ganjar Muhammad Ganeswara MPD. Sosok yang mengajarkan saya bahwa menjadi warga negara yang baik dimulai dari diri kita sendiri. 1. Kesadaran hukum. Sebelum roda berputar, ada ritual kecil yang tidak pernah saya lewatkan. Sabuk pengaman, klik, spion, kiri, kanan, tengah, semua oke. Dan HP ini masuk ke tempat penyimpanan. Tidak ada yang lebih penting dari nyawa. Nyawa saya dan nyawa orang-orang di jalan itu. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan bukan sekedar teks hukum. Ia adalah kontrak moral antara saya dan seluruh pengguna jalan lainnya. Saya pernah membaca sebuah data. Ada lebih dari 25.000 jiwa yang meninggal dunia setiap tahunnya diakibatkan oleh kecelakaan lalu lintas di Indonesia. Bayangin, 25.000. Sebagian besar itu karena satu keputusan buruk, yaitu mengabaikan aturan. Aristoteles pernah berkata, hukum adalah akal sehat yang bebas dari nafsu. Saya tidak mematuhi lampu merah karena takut tilang, tapi saya mematuhinya karena saya mengerti mengapa itu ada di sana. Kesadaran hukum itu bukan tentang rasa takut pada polisi. Ini tentang rasa hormat pada sesama manusia, pada negara, dan pada diri sendiri. 2. Hak dan kewajiban. Di setiap malam, ketika pulang berkegiatan, ada sebuah meja. Ada komputer, ada kopi yang sudah mulai dingin, dan ada saya yang memilih duduk di sini, bukan di tempat lain. Pada pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945 menjamin hak setiap warga negara untuk mendapatkan pendidikan. Tapi hak itu bukan cuma tiket gratis tanpa ada kewajiban sama sekali. Kewajiban saya sebagai mahasiswa adalah hadir, belajar, dan berpikir kritis, dan tidak menyanyiakan kesempatan yang sudah dibayar oleh orang tua saya, oleh subsidi negara, oleh pajak yang dibayar jutaan warga Indonesia. Jadi, setiap kali saya membuka modul-modul mata kuliah yang ada di kampus, saya sedang menunaikan kewajiban warga negara Indonesia. Lalu, yang akan saya tampilkan setelah ini bukan sekedar bukti transfer ke kampus. Ini adalah bukti bahwa saya turut berkontribusi pada sistem pendidikan nasional. Uang kuliah tunggal adalah bentuk kewajiban finansial saya sebagai bagian dari kontrak sosial antara mahasiswa dan negara. Membayar tepat pada waktunya adalah disiplin fiskal. Dan disiplin fiskal adalah bagian dari civic responsibility, tanggung jawab kewarganegaraan. Belajar itu bukan kewajiban yang kita emban dengan berat hati. Belajar adalah investasi untuk diri kita, untuk keluarga, untuk bangsa yang membutuhkan generasi yang cerdas dan berkarakter. 3. Cinta tanah air. Ini bukan sekedar barang.
ini adalah pilihan. Setiap kali saya memilih produk buatan anak bangsa, produk UMKM Indonesia, saya sedang melakukan sesuatu yang jauh lebih besar dari sekedar transaksi jual beli. Data dari Kementerian Koperasi dan UKM menyebutkan bahwa UMKM itu menyumbang lebih dari 60% produk domestik bruto Indonesia. 60%. Artinya, panggung ekonomi bangsa ini ditopang bukan oleh konglomerat-konglomerat, melainkan oleh jutaan pelaku usaha kecil yang sedang berjuang setiap hari. Dan saya, dengan keputusan belanja saya yang sesederhana ini, memilih untuk berdiri di belakang mereka. Cinta tanah air tidak selalu harus keras dan heroik. Kadang, ia hadir dalam bentuk yang paling tenang. Sebuah pilihan di rak toko, sebuah keputusan di keranjang belanja online. Beli lokal bukan tren. Ini sikap, ini identitas. Ini adalah cara saya mengatakan, saya percaya pada bangsa saya sendiri. 3 pilar. 1 sabuk pengaman, 1 malam belajar, 1 produk lokal yang dipilih dengan bangga. Mungkin terdengar sepele, tapi itulah tepatnya yang dimaksud Dwina Putra ketika ia berbicara tentang civic disposition, watak keluarga negaraan atau watak keluargaan yang tertanam bukan karena diperintah, melainkan karena dipahami dan dihayati. Good citizenship itu bukan gelar, ia adalah kebiasaan, dan kebiasaan dibentuk dari pilihan-pilihan kecil yang kita buat setiap hari. Terima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak Dr. Andes Ganjar Muhammad Ganeswara MPD. Ilmu yang Bapak ajarkan itu tidak berhenti di ruang kelas dan di ruang meeting online. Ia melekat dalam setiap keputusan kecil yang saya ambil. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan kesehatan dan keberkahan kepada Bapak dan keluarga. Video ini dikumpulkan melalui Google Drive kelas sebelum batas waktu yang telah ditentukan, tepat waktu, karena itu juga adalah bagian dari nilai kewarganegaraan. Karena pada akhirnya negara yang kuat itu dimulai dari individu yang bertanggung jawab, dan tanggung jawab itu dimulai dari kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.